Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa qul wa billahi taufiq wal hidayah. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi SMP Al Hasan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan MPLS di tahun ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya untuk kajian kali ini, kultum kali ini atau tausiah hari ini, Bapak akan menyampaikan nasihat dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ada 3 nasihat yang harus kita perhatikan dan harus kita cermati. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tentunya kita pun harus bisa melaksanakannya dengan baik. Yang pertama, kata malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan mati. Ini nasihat yang sangat luar biasa, memiliki makna yang sangat mendalam. Artinya apa? Seolah-olah hidup kita ini semau kita, tapi sebenarnya di ujungnya ada kalimat fa innaka mayyitun. Jadi apa yang kita lakukan sesuka hati kita. Mau apa, mau itu, mau ini, itu terserah kamu. Tapi yang jelas, apa yang pantas yang harus kita bawa ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, itu yang dimaksud. Berarti ketika kita diberi ilmu, ilmu itu amanah. Digunakan untuk apa? Ilmu yang Allah berikan, ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Kedua, Allah memberikan harta. Harta itu digunakan untuk apa? Jadi kita harus mampu membelanjakan harta sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala supaya lebih bermanfaat dan menjadi bekal, menjadi amal soleh yang akan dibawa kepada kematian, menuju kematian. Kemudian jasad kita, ruh kita digunakan untuk apa? Itulah yang dimaksud isma syi'ta fa innaka mayyitun. Apa yang kamu lakukan di dunia ini itu semata-mata akan dibawa menuju kematian. Jadi pekerjaan mana, kehidupan yang mana yang pantas untuk dibawa menuju kematian? Ya tentunya kita harus selalu berbuat kebaikan. Hidup kita ini harus selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Dan silahkan engkau cintai sesukamu wahai Muhammad. Apa saja yang kamu cintai, silahkan cintai. Tapi ingat, kamu akan mengalami perpisahan dengan siapa saja dan apa saja yang kamu cintai. Artinya apa? Walaupun malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Rasulullah, silakan mencintai apa saja. Tapi ingat, apa yang kita cintai itu sebenarnya akan berpisah dengan kita. Istri, anak, orang tua, tetangga akan berpisah. Walaupun di dunia, keluarga, ibu, ayah, suami dan istri itu bersama di rumah. Orang tua yang kita cintai, istri atau suami yang kita cintai, anak yang kita cintai, itu memang di rumah masing-masing akan bersatu. Tapi ketika orang tua, seorang ibu, seorang ayah punya pekerjaan, kemudian dia berangkat menuju pekerjaan ke tempat kerja, nah disitulah akan berpisah. Artinya apa?
walaupun satu keluarga dia saling mencintai, tapi pada akhirnya akan berpisah pula. Baik itu dengan perpisahan sesaat karena berbenturan dengan pekerjaan, dengan sekolah, atau perpisahan karena mengalami kematian. Inilah, tapi sesungguhnya mana yang harus kita cintai dan siapa yang harus kita cintai sepenuhnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali yang harus kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Makanya cinta kepada Allah itu harus berada di atas kita mencintai segalanya. Kita cinta kepada orang tua, cinta kepada tetangga, apalagi cinta dalam berpacaran, itu jangan melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pasangan misalnya, suatu saat akan terjadi perpisahan. Itulah yang namanya mencintai kepada selain Allah. Mencintai kepada Rasul pun kita berpisah ternyata. Tapi yang tidak akan berpisah yakni mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita selalu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintai kita. Dan Allah pun akan memberikan ampunan kepadamu ketika kamu mempunyai kesalahan atau perbuatan dosa. Nah, oleh karena itu, cintailah siapapun dan apapun, tapi kamu akan berpisah. Artinya, cintailah siapapun, tapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bihi. Lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Kamu melakukan apa saja, beraktivitas apa saja yang kamu inginkan. Itu terserah kamu. Tapi ingat, sekecil apapun yang kamu lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun yang kamu lakukan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekecil apapun yang kamu lakukan dalam keburukan itu pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, ingatlah apakah ini bermanfaat atau madarat, apakah ini menguntungkan atau merugikan. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi adik-adikku sekalian, kita hidup di muka bumi ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas, maka lakukanlah aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, ya tentunya bagi agama dan negara dan bangsa ini. Akhirnya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan sesuatu di bumi ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hidup harus dilakukan dengan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu bermanfaat bagi sesamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.